semuanya, perkenalkan, nama saya Randy dari kelas 7B. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang siklus karbon dioksida dan oksigen. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia ketika karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama, meskipun hingga kini belum diketahui. Dalam siklus ini, terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer. Biosfer terestrial biasanya termasuk pula freshwater system dan material non-hayati organik seperti soil karbon atau karbon tanah. Lautan termasuk karbon anorganik, terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati, dan sedimen termasuk bahan bakar fosil. Pergerakan karbon dan pertukaran karbon antara reservoir terjadi karena proses-proses kimia, fisika, geologi, dan biologi yang bermacam-macam. Lautan mengandung kolam aktif karbon terbesar terdekat permukaan bumi. Namun demikian, laut adalah bagian dari kolam ini, mengalami pertukaran yang lambat dengan atmosfer. Neraca karbon adalah keseimbangan pertukaran karbon antara yang masuk dan keluar, antara reservoir karbon atau antara satu putaran loop. Spesifik siklus karbon misalnya atmosfer dan biosfer. Analisis neraca karbon dari sebuah kolam atau reservoir dapat memberikan informasi tentang apakah kolam atau reservoir berfungsi sebagai sumber atau lubuk dari karbon dioksida. Daur karbon. Daur karbon merupakan siklus biogeokimia yang sudah ada di bumi sejak jutaan tahun. Biogeokimia adalah salah satu pertukaran atau terjadinya perubahan yang berlangsung terus-menerus antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Contoh komponen abiotik adalah tanah, air, udara, sinar matahari. Sedangkan komponen biotik mencakup makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Karbon dioksida merupakan bagian udara esensial yang dapat memengaruhi radiasi panas dari bumi dan dapat membentuk persediaan karbon anorganik. Proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan berperan sebagai produsen, merupakan proses pengubahan karbon dioksida sebagai karbon anorganik menjadi karbohidrat, sehingga senyawa hidrokarbon yang dalam hal pengubahan karbon disebut juga senyawa karbon organik. Dalam tubuh tumbuhan disertai dengan penyimpanan energi yang bersumber dari radiasi matahari, sehingga dalam tumbuh-tumbuhan tersimpan energi yang disebut dengan energi biokimia. Energi ini tersimpan bersama senyawa organik kompleks. Sebagian karbon organik yang terdapat dalam tumbuhan akan diubah melalui proses fisiologi tumbuhan. Senyawa ini akan terurai dari tumbuhan menjadi CO2 melalui mekanisme respirasi. Dalam mekanisme respirasi ini, sebagian karbon organik lainnya diubah menjadi senyawa organik kompleks dalam tubuh tumbuhan selama pertumbuhannya. Senyawa organik tersebut akan ditransfer ke dalam tubuh konsumen melalui proses interaksi dalam rantai maupun jaringan makanan, sehingga sebagian dari senyawa karbon organik akan tetap berada di dalam tubuh konsumen sampai mati. Setelah produsen dan konsumen mati, maka senyawa organik akan segera terurai kembali melalui proses dekomposisi atau penguraian oleh organisme pengurai dan karbon akan dilepas sebagai CO2 ke alam, kemudian masuk ke udara dan kembali ke air. Namun ada sebagian bahan organik yang kadang-kadang tidak bisa terurai dalam proses dekomposisi, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama dan kemudian akan berubah menjadi batu kapur, arang, atau minyak. Dalam hal ini disebut dengan bahan bakar fosil. 1. Proses fotosintesis. Nah, daun karbon ini dimulai dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof seperti tumbuhan, alga,
fitoplankton, dan juga bakteri. Organisme autotrof kemudian melakukan fotosintesis dengan sumber energi matahari dan mengubah karbon menjadi gula. Gula tersebut akan menjadi makanan bagi tumbuhan dan membangun seluruh tubuh organisme autotrof. 2. Rantai makanan. Kemudian, karbon berpindah dari organisme autotrof ke organisme heterotrof. Melalui rantai makanan, pada tahap ini, karbon akan digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologis. 3. Penapasan makhluk hidup. Siklus karbon juga terjadi pada penapasan makhluk hidup. Pada respirasi sel, molekul karbon dilepaskan setelah menerima oksigen sehingga makhluk hidup mengembuskan karbon dioksida saat respirasi. Pada saat ini, karbon yang berada di dalam tubuh manusia kembali ke atmosfer. 4. Proses dekomposisi. Selain itu, siklus karbon juga terjadi pada proses dekomposisi atau proses penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Sisa-sisa makhluk hidup yang dapat berupa organisme mati, tumbuhan layu, juga kotoran makhluk hidup. Proses dekomposisi ini akan menguraikan sisa-sisa zat organik tersebut menjadi bentuk yang lebih sederhana, termasuk karbon dari makhluk hidup, dilepaskan ke tanah juga udara. 5. Pembakaran bahan bakar fosil. Ketika bahan bakar fosil dibakar, maka akan melepaskan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya, sebab sumber energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam terbentuk dari karbon. Sayangnya, ada gas karbon dioksida dan gas rumah kaca dari hasil pembakaran bahan bakar fosil. Ini menyebabkan pemanasan global. Meskipun begitu, setiap karbon yang tersebar di udara di tanah nantinya akan digunakan kembali oleh makhluk hidup dan kehidupan bumi. Karbon dioksida diambil dari atmosfer dengan beberapa cara. 3. Yaitu 1. Ketika matahari bersinar, tumbuhan akan melakukan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Proses ini akan lebih banyak menyerap karbon pada hutan dan tumbuhan yang baru saja tumbuh atau hutan yang baru saja mengalami pertumbuhan yang cepat. 2. Pada permukaan laut ke arah kutub, air laut akan menjadi lebih dingin dengan CO2 akan lebih mudah larut. Selanjutnya, CO2 yang larut akan terbawa oleh sirkulasi termohaline yang membawa massa air ke permukaan bumi yang lebih berat ke kedalaman laut atau interior laut. Ketiga, di laut bagian atas, pada daerah dengan produktivitas yang tinggi, organisme membentuk jaringan yang mengandung karbon. Beberapa organisme juga membentuk cangkang karbonat dan bagian tubuh lainnya yang keras. Proses ini akan menyebabkan aliran karbon ke bawah. Terakhir, pelapukan batu silikat. Tidak seperti dua proses sebelumnya, proses ini memindahkan karbon ke dalam reservoir yang siap untuk kembali ke atmosfer. Pelapukan batuan karbonat tidak memiliki efek neto terhadap CO2 atmosferik karena ion bikarbonat yang terbawa ke laut, di mana selanjutnya dipakai untuk membuat karbonat laut dengan reaksi sebaliknya. Sekian dari saya, terima kasih.